sekitar tahun 2017 atau 2018. Para ilmuwan ternyata 70% diantaranya masih beragama. Bahkan di antara mereka banyak yang agamanya itu taat. Nah, kok bisa? Jadi dulu ada penelitian yang menunjukkan bahwa sains itu pada akhirnya bisa menggeser agama. Bahkan di Perang Dunia I dan Perang Dunia II, khususnya Perang Dunia II itu ateisme mengalahkan Islam. Jumlah penganutnya di seluruh dunia hampir mengalahkan Kristen, tapi kemudian mundur lagi. Karena ternyata kekerasan, perang dan sebagainya itu adalah yang meningkatkan ateisme secara signifikan. Bukan sains. Bukan sains, tapi perang. Tragedi, sesuatu yang menyakitkan. Jadi ketika misalkan Suriah perang sekarang ya, Irak perang dan sebagainya, itu mereka beragama. Oranglah beragama karena mereka mengira bahwa agama yang justru dalam konteks ini orang-orang mereka mengira agama tidak bisa menyelamatkan saya dari perang ini tragedi, kenapa Tuhan mengambil anak saya yang lagi lucu-lucunya dan sebagainya. Tragedi itu memunculkan ateisme yang besar-besaran, termasuk dalam Perang Dunia Kedua dan Perang Dingin itu muncul naik. Tapi kemudian mereka turun lagi karena tragedinya hilang dan kemudian agama-agama naik lagi. Sekarang agama itu naik lagi, trennya tuh naik. Walaupun banyak yang ateis itu, tapi kemudian mereka tetap ateisnya itu adalah ateis kekecewaan gitu. Ateis kebencian gitu. Tapi mereka masih butuh agama, cuman mereka harus nyari kemana gitu. Jadi mereka itu ya dalam kondisi seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan ada sebuah pernyataan, apakah di masa depan orang itu akan hilang keberagamaannya ketika sains bisa menjelaskan segala sesuatu? Ada sebuah teori yang menegaskan bahwa orang-orang tetap akan beragama. Karena agama itu berevolusi. Agama itu adaptasinya paling kuat di seluruh dunia. Jadi agama itu pada akhirnya menjadi sebuah tafsiran, bukan menjadi sebuah teks. Jadi ada teks begini, di zaman ini ditafsirkan begini, di agama begitu, tafsirannya begitu. Kalau misalkan di era perang salib, agama dijadikan sebagai ajang kekerasan, misalkan untuk menyerang pihak lain, sekarang Kristen yang sekarang, agama itu diperkenalkan sebagai cinta damai, baik, bijak, dan hal yang semacam itu. Teksnya sama, tafsiran orangnya menjadi berbeda. Jadi kalau misalkan di masa depan sains setelah benar-benar merongrong agama, maka agama akan ditafsirkan dengan cara yang lain lagi. Misalkan, cerita-cerita dalam Alkitab, dalam Al-Quran itu sebenarnya hanya metafora saja karena memunculkan nilai-nilai moral yang seperti ini. Jadi agama itu terus beradaptasi dengan cara yang seperti itu. Sekarang misalkan bisa kita katakan, sekarang di Inggris 50% misalkan yang beragama atau kurang dari itu. Atau misalkan di Prancis seperti itu, di Belanda jauh lebih besar lagi ya. Di Swiss, tahu nggak di Swiss itu orang lebih memilih ateis. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena kalau beragama itu bayar pajak. Ini serius. Gitu ya. Jadi orang lebih milih ateis. Iya banyak. Karena kalau beragama bayar pajak. Ini bukan penistaan agama ya, ini memang fakta di Swiss. Itu di Swiss gitu ya. Jadi mereka yang menistakan agama jangan protes kali. Iya, di negara-negara Skandinavia juga sekarang seperti itu. Nah, apakah kalau misalkan kita mengarah ke arah sana, apakah masyarakat kita menjadi ateis? Mungkin. Tapi yang akan menjadikan kita ateis itu kebanyakan itu adalah konflik. Kalau misalkan kita nggak bisa menyelesaikan konflik ini, ateisnya berkembang. Di zaman kita kapan sih gonjang-ganjing pas agama itu banyak yang pindah, banyak yang keluar, banyak yang apa, itu pas pemberontakan G30S. Jadi pokoknya yang berhubungan dengan kekerasan, sains itu tidak menyumbangkan ateisme terlalu besar. Saya baru kebuka loh pikiran ternyata. Konflik ya yang bikin... Tragedi. Jadi saya pernah sampaikan beginilah. Kita kenal salah seorang yang paling rasional dalam dunia sastra, seorang yang memperkenalkan kepada dunia metode deduksi, yaitu Sir Conan Doyle. Logis banget. Dia sampaikan agama itu mitos, agama itu apa, dan lain sebagainya. Ketika anaknya meninggal, dia tiba-tiba menjadi sangat taat, dia menjadi sangat mistik. Semua dikait-kaitkan dengan ramalan, dengan akhirat, dengan kehidupan setelah kematian, dan sebagainya. Dan dia menjadikan istrinya sebagai media untuk bertemu dengan anaknya tercinta. Tragedi itu mengubah seseorang yang sangat rasional menjadi sangat mistik. Bisakah hal itu terjadi sebaliknya? Bisa.